Maka hari ini kita sungguh prihatin menyaksikan bagaimana tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mengaku muslim berpenampilan mirip seperti mereka yang sedang menguasai dunia hari ini. Al-Yahud wal Nasara wal Musyrikin. Saudaraku rahimakumullah, sungguh kita harus berjuang keras untuk memastikan diri-diri kita ini tidak tenggelam di dalam mencintai dunia, tidak tenggelam di dalam rasa takut akan kematian. Kalau sampai para ulama yang berilmu, yang seharusnya berada di garda terdepan, memelihara akidah umat ini, sudah memiliki rasa takut kepada selain Allah Ta'ala, tentunya dia akan tampil sebagai ulama ulama yang buruk. Akhirnya ketika kita ditanamkan opini bahwasanya pandemi yang menguasai dunia hari ini begitu menakutkan, kita pun menurut saja, kita pun patuh saja kepada apapun solusi yang ditawarkan oleh pihak yang justru menebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini hari Jum'ah Mubarakah, tanggal 29 bulan Oktober 2021 di penghujung Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita akan menstreskan kembali hadis sebelumnya, pekan lalu kita bahas, yaitu hadis yang berbunyi dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idh. Qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Artinya, hampir-hampir tiba masanya bangsa-bangsa lain ghairul muslimin, kaum non-muslim, kaum kafir, memperebutkan kalian layaknya memperebutkan makanan di suatu mangkok. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah dikarenakan jumlah kami yang sedikit pada masa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalian pada hari itu berjumlah sangat banyak. Akan tetapi kalian bagaikan buih di atas genangan air. Dan Allah Ta'ala akan mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Dan Allah Ta'ala akan menghunjamkan ke dalam hati kalian suatu penyakit al-wahn. Sahabat yang tadi bertanya lagi, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci atau takut akan kematian. Saudaraku rahimakumullah, penyakit al-wahn ini merupakan penyakit yang amat sangat mengerikan. Sebab jika seorang muslim, apalagi kaum muslimin dalam jumlah yang besar, terjangkiti penyakit ini, maka tampilan mereka layaknya tampilan kaum kafir. Tidak ada bedanya. Sebab Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Ar-Rum gambaran bangsa Romawi, bangsa kafir dahulu kala yang sekarang juga memimpin dunia, Al-Yahud wan Nasara. Mereka digambarkan oleh Allah Ta'ala di ayat ke-7 surat Ar-Rum, surat bangsa Romawi. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka, bangsa Rum, bangsa Romawi, hanya mengerti, hanya memahami, hanya faham
urusan-urusan yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini belaka, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Nah, jika seorang muslim, apalagi kaum muslimin dalam jumlah yang besar, sudah mencintai dunia sampai ke tahapan mengabaikan, melalaikan akhirat, dan kemudian memiliki rasa takut, rasa benci, rasa tidak suka dengan kematian, lalu apa bedanya dengan kaum bangsa Romawi ini? Maka hari ini kita sungguh prihatin menyaksikan bagaimana tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mengaku muslim berpenampilan mirip seperti mereka yang sedang menguasai dunia hari ini. Al-Yahud wal Nasara wal Musyrikin. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Musyrikin. Saudaraku rahimakumullah, sungguh kita harus berjuang keras untuk memastikan diri-diri kita ini tidak tenggelam di dalam mencintai dunia. Tidak tenggelam di dalam rasa takut akan kematian, rasa benci akan kematian. Sebab jika rasa cinta kita kepada dunia sedemikian rupa, maka kita akan menjadi orang-orang yang berat meninggalkan dunia. Sebab tidak ada seorang yang mencintai sesuatu ingin berpisah dari yang dia cintainya. Makanya orang-orang yang mencintai dunia, mereka adalah orang-orang pertama yang sangat khawatir kalau kematian menjemput dirinya. Padahal tidak ada manusia yang bisa mengelak dari kematian. Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanyalah di hari berbangkit nanti segenap ganjaran-ganjaran kalian disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dicemplungkan ke dalam jannah, sungguh dia telah meraih kesuksesan, keberhasilan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sekadar kesenangan yang memperdayakan, yang menipu. Jadi saudaraku rahimakumullah, marilah kita tidak menjadi seperti mereka-mereka yang sedemikian takutnya dengan kematian. Akhirnya ketika kita ditanamkan opini bahwasanya pandemi yang menguasai dunia hari ini begitu menakutkan, kita pun menurut saja, kita pun patuh saja kepada apapun solusi yang ditawarkan oleh pihak yang justru menebar virus tersebut. Sehingga muncullah orang-orang yang sedemikian takutnya dengan ancaman pandemi yang lebih tepat disebut plandemi ini, sehingga mereka tampil seperti orang-orang yang lebih takut kepada Allah, kepada virus daripada kepada Allah Ta'ala. Ini tidak pantas bagi seorang mukmin. Seorang mukmin ciri khasnya hanyalah takut kepada Allah Ta'ala. Apalagi seorang ulama. Seorang ulama digambarkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah mereka yang takut kepada Allah, yaitu para ulama. Kalau sampai para ulama yang berilmu, yang seharusnya berada di garda terdepan, memelihara akidah umat ini, sudah memiliki rasa takut kepada selain Allah Ta'ala, tentunya dia akan tampil sebagai ulama ulama yang buruk, ulama yang tidak konsisten, tidak ada keselarasan antara ilmu dengan amalnya, antara ilmu dengan ucapannya. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala rasa cinta akan akhirat, bahkan rasa cinta untuk meraih husnul khatimah, kematian yang terbaik. Lebih bagus lagi kalau seorang mukmin menanamkan dalam dirinya hubbus syahadah, kematian yang paling mulia, yaitu mati syahid, mati di jalan Allah Ta'ala, mengangkat panji-panji Allah, sedemikian istiqamah dan sabarnya dia, sehingga musuh-musuh Allah tidak tahan, tidak mampu membiarkan dia begitu,
sampai mereka tega membunuhnya. Maka kematiannya karena dibunuh musuh-musuh Allah adalah husnul khatimah yang puncak, yaitu al-mautu fi sabilillah, kematian di jalan Allah Ta'ala. Karenanya ada ungkapan al-mautu fi sabilillah asma amanina, kematian di jalan Allah adalah puncak cita-cita kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم